Aku studi Islam di perguruan tinggi. Saya akan mengambil satu konsepsi khusus saja. Kita berbicara perguruan tinggi di UIN, bagaimana kita menyikapi dan kita melaksanakan kajian studi Islam di UIN sebagai bagian dari pemenuhan core value. Ini yang disinggung tadi. Padahal studi Islam klasik di perguruan tinggi itu tidak terlepas dari kaitannya sejarah perkembangan dinamika pemikiran kajian Islam dari awal hingga hari ini, dari masa Nabi hingga hari ini. Minggu kemarin saya memberikan pembahasan mengenai bagaimana kriteria usuluddin itu, bagaimana kriteria ulumuddin itu, bagaimana kemudian kriteria al-fiqh al-Islam, bagaimana kriterianya dirasa Islamnya. Lah dalam konteks pemakalah tadi lebih banyak menjelaskan bagaimana problem studi Islam dalam konteks ulumuddin, dalam konteks teori-teori mengenai kajian Islam yang sifatnya keilmuan, dan itu disebut sebagai ulumuddin. Ada banyak klasifikasinya, ada banyak jenisnya. Misalnya disebut tadi ulumul Quran, kemudian fikih, kemudian kalam, kemudian tasawuf, kemudian akhlak. Itu bagian dari ulumuddin, bagian dari satu struktur keilmuan klasik yang sebetulnya menjadi core value perguruan tinggi sebelum alih fungsi menjadi universitas, alih status menjadi universitas. Artinya fokus pembahasan perguruan tinggi yang berjenis institut atau perguruan tinggi Islam itu lebih banyak mengacu pada konsep-konsep ulumuddin, konsep-konsep ulumuddin. Jika ada satu epistemologi matang yang dipelajari, maka itu masih bagian dari al-fiqh al-islami, pemikiran dalam kajian Islam. Ulumuddin minggu kemarin sudah saya jelaskan panjang lebar bagaimana konsep ulumuddin itu. Kita akan mengacu pada peralihan dari ulumuddin menjadi al-fiqh al-Islam. Konsepnya sederhana sebetulnya. Kajian pemikiran Islam, epistemologi nalar pemikiran Islam. Ada 3 nalar yang digunakan oleh kajian keislaman klasik. Yang pertama nalar bayani. Nalar bayani itu tekstual ansih. Mengacu pada proses pemahaman, interpretasi terhadap teks-teks agama yang sifatnya leksikal, sifatnya tekstual. Jadi mereka memberikan pemahaman didasarkan pada argumentasi yang mereka temukan terhadap teks pendukung. Misalnya begini, kita akan menghadapi satu narasi ayat Al-Quran. Dalam nalar bayani, maka untuk memberikan pemahaman terhadap Al-Quran harus digunakan keilmuan yang sifatnya menyepadani. Al-Quran dalam konteksnya bahasa, maka pemahaman harus diberikan melalui pemahaman bahasa. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi. Jadi proses pemahaman terhadap kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi sebaiknya menggunakan petunjuk-petunjuk dari orang yang diturunkan, yakni Nabi. Maka untuk memahami Al-Quran harus juga menggunakan hadis. Lah, fungsi lain selain hadis yang boleh memahami teks adalah riwayah-riwayah dari orang terdekat Nabi atau orang yang melihat langsung atau berada di masa Al-Quran itu diturunkan. Jadi
segala sifat pemahamannya itu didasarkan pada hal-hal yang secara langsung berkaitan dengan teks, berkaitan dengan ayat, ya, berkaitan dengan ayat. Kemudian yang kedua adalah nalar burhani. Satu pemahaman yang melewati proses argumentatif, pemahaman yang menggunakan nalar logis untuk memberikan pemaknaan terhadap teks-teks agama, narasi-narasi agama, atau ayat-ayat maupun hadis, ayat-ayat Al-Quran atau hadis. Proses pemahamannya bagaimana? Melalui silogisme, melalui logika, logika itu mantik kalau bahasa agamanya, melalui argumentasi-argumentasi yang mendukung kita dapat memahami satu ayat. Kemudian yang ketiga adalah nalar irfani. Nalar irfani itu kalau dalam bahasanya Ulumuddin itu disepadankan dengan pembentukan, disepadankan dengan narasi-narasi tasawuf. Jadi penjelasan-penjelasan tasawuf itu sebetulnya sifatnya irfani yang menggunakan metode intuitif. Jadi metode intuitif itu begini. Kalau dalam bahasa Arabnya itu isyari. Seseorang memahami satu ayat bergantung pada pengalaman dia untuk mencapai satu makom, satu tingkatan. Jadi yang dijelaskan di awal tadi, tasawuf itu beberapa makom, gitu lah. Jadi proses untuk mencapai pemahaman yang lebih mendekati pada kebenaran itu bergantung pada tingkatan makom. Makom ma'rifah adalah makom tertinggi yang memungkinkan seseorang bisa melihat makna ayat dengan keterbukaan tabir. Kalau dalam bahasanya Ghazali itu mukasyafah. Ketiganya ini dalam kajian klasik tidak bisa dipertemukan. Teks bayani itu tidak mungkin bisa berkolaborasi dengan nalar burhani. Jadi nalar burhani itu tidak akan mau berkolaborasi dengan nalar irfani untuk memahami satu teks, satu ayat ataupun hadis. Jika saya menyebutkan teks, maka mengacunya kepada ayat Al-Quran atau narasi hadis ya, atau matan hadis. Begitupun juga nalar bayani itu tidak dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan nalar irfani untuk menciptakan perpaduan dalam proses pemahaman terhadap teks. Kira-kira. Jadi tiga hal ini masih parsial, masih berjalan sendiri-sendiri. Kalau menggunakan nalar bayani, maka hanya bayani. Kemudian nalar irfani, hanya irfani. Kemudian nalar burhani, hanya burhani. Ketiganya saling mengkritisi, kira-kira bahasanya begitu. Bayani dianggap tidak mampu membaca proses perubahan yang dituntut oleh konteks. Jadi karena bayani itu hanya didasarkan pada teks, tafsir Quran bil Quran atau tafsir Quran bil hadis atau tafsir Quran bil riwayah as-sahabah. Maka dia dianggap tidak bisa memfasilitasi perubahan tuntutan zaman. Dalam narasi bayani, dalam nalar bayani, maka perubahan hukum itu tidak tergantung pada waktu dan tempat. Tempat dan waktu harus menyesuaikan dengan tuntutan yang diinginkan oleh teks. Lah, nalar burhani itu menganggap bahwa bayani itu tidak mampu memotret itu. Sedangkan burhani yang aware, yang yang peduli terhadap perubahan itu dengan wilayah silogismenya itu dianggap terlalu
membuka ruang bebas terhadap porsinya akal, sehingga teks dianggap dikalahkan oleh akal itu. Jadi proses pemahaman yang diperoleh dari nalar burhani itu dianggap terlalu bebas, begitu kira-kira. Dianggap terlalu tidak mengacu kepada nas, tidak mengacu kepada teks. Kemudian nalar irfani pun demikian. Nalar irfani itu dianggap memiliki kecenderungan untuk terlepas dari makna zahir dari ayat. Jadi ayat itu memiliki makna zahir, juga memiliki makna batin. Irfani hanya boleh digunakan ketika proses pemalingan itu dari makna zahir, dari makna literal, dari makna tekstual ke makna batiniahnya harus menggunakan dalil yang lebih kuat, gitu kira-kira. Maka penciptaan dalil ini yang tidak dimungkinkan secara keseluruhan oleh nalar irfani. Gitu. Jadi ketiganya saling mengkritisi kekurangan masing-masing, sehingga jalan dari tiga nalar ini berjalan secara parsial, secara terpisah. Maka disebut dengan dikotomis atomistik. Gitu. Jadi ada pembedaan masing-masing nalar dalam memahami satu teks. Kira-kira. Maka dalam struktur perguruan tinggi, studi Islam itu seharusnya, khususnya dalam konteks UIN, harus bersifat integralistik. Teks bayani harus dapat berjalan bersama dengan nalar burhani, begitu juga nalar burhani harus berjalan bersama dengan nalar irfani. Jadi prosesnya memenuhi skema ini. Tekstual normatif dicapai, kontekstual historis empiris juga dicapai dengan mensirkulasikan tiga nalar ini. Jadi nalar bayani tidak akan bisa berjalan tanpa nalar burhani tidak akan bisa jalan tanpa irfani, nalar burhani dan irfani tidak akan bisa berjalan tanpa bayani. Jadi ada skema singular yang menjadikan tiga nalar ini berjalan bersamaan. Pencapaian yang diinginkan, tekstual normatif didapat, kontekstual historis empiris itu didapat. Jadi teks tidak akan lari pada konteks, konteks juga tidak akan lari pada teks. Gitu. Kemudian konteks dan teks itu tidak akan lari pada sisi batiniahnya, sisi mawaro'ah lafdih itu, sisi batin ayat, sisi batin ayat. Maka dalam kajian studi Islam di UIN, apalagi kalian harus memahami nalar ini, bagaimana pola teknik dicapai, pola komunikasi dicapai, pola etika dicapai. Tiga-tiganya merepresentasikan pada capaian tiga itu. Maka kemudian dalam kajian studi Islam dalam konteks hari ini yang disebut sebagai dirasah Islamiyah itu, pendekatan yang digunakan tidak hanya monoperspektif, tapi lebih pada multi perspektif atau bahkan cross perspektif. Gitu. Jadi multi perspektif itu segala sudut pandang bisa digunakan untuk membaca teks-teks agama, baik itu Al-Quran maupun hadis. Gitu. Jadi Al-Quran dan hadis atau agama tidak hanya dimiliki oleh satu bidang keilmuan. Jadi agama itu dimungkinkan dimiliki oleh seluruh bidang keagamaan. Kalian menafsirkan Al-Quran dengan cara matematis juga boleh. Gitu.
Kalian menafsirkan Al-Quran dengan proses integral juga boleh. Siapa yang melakukan itu? Kalian coba nanti baca Sahrul mematematiskan penafsiran Quran itu. Terlepas dari apa namanya polemik yang dihasilkan nanti, gitu. Tapi itu justru memberikan memberikan keluasan cakupan terhadap kajian-kajian Islam. Jadi Islam itu tidak hanya satu proses dogma keagamaan, tidak hanya ritual ibadah, tidak hanya konsep-konsep teoritis, tapi Islam itu adalah ritual, teori, dan praktek sekaligus. Jadi semuanya dapat diempirikan, tetapi tetap mengacu kepada teks keagamaan. Jadi tidak keluar dari itu. Capaian yang hendak dituju adalah interconnected entities. Jadi entitas yang saling berhubungan. Entitas itu saling berhubungan. Nalar bayani akan menciptakan hadharatun nas. Nalar berhani itu akan menciptakan tradisi teks, tradisi literal. Sedangkan nalar bayani itu menciptakan hadratun nas itu tradisi teks. Kemudian nalar burhani itu akan menciptakan hadratul ilm, tradisi keilmuan. Sedangkan nalar irfani itu akan menciptakan hadratul falsafah, sebuah tradisi falsafah. Nah, ini menjadi titik penting bagaimana studi Islam itu berjalan di UIN. Kita sebagai bagian dari UIN harus terpaku, harus memberikan standar dalam kajian Islam pada pendekatan multidimensi ini. Sains akan selalu berintegrasi dengan Islam, begitu juga Islam akan berintegrasi dengan sains tanpa harus ada yang dikorbankan salah satu. Islam akan tetap bisa menemukan jalannya, sains juga tetap menemukan jalannya, tapi keduanya bercampur. Jika keduanya dimungkinkan untuk menyatu, maka skemanya bisa integrasi. Tapi jika percampuran itu tidak bisa dimungkinkan, maka ada jalan lain yang menjadikan keduanya dapat bersinggungan, yaitu interconnected. Interconnected entities ini dibutuhkan untuk menyusun satu skema besar bahwa studi Islam itu tidak hanya levelnya normatif saja, tapi juga historis. Tidak hanya levelnya tekstual saja, tapi juga etik. Nah, tiga ini diharapkan dapat menjadi pandangan utama teman-teman sekalian yang masih semester 1 dalam mengkaji Islam ke depan.